Indonesia 100 tahun yang lalu. Pada tanggal 1 Januari 1926, kota Probolinggo mengalami bencana angin puting beliung yang cukup dahsyat. Peristiwa ini terjadi pada sore hari, sekitar pukul 5 dan berlangsung sangat singkat, hanya sekitar 5 menit. Namun meninggalkan kerusakan besar di berbagai sudut kota. Angin puting beliung datang dari arah barat laut dan berputar di atas kota seperti membentuk setengah lingkaran. Puluhan pohon tumbang, ribuan genteng berterbangan, dan banyak rumah warga mengalami kerusakan parah. Salah satu yang paling terdampak adalah rumah milik Insinyur Wassing. Saat kejadian, ia dan keluarganya sedang tidak berada di rumah, dan seluruh atap rumahnya hampir tersapu habis oleh angin. Keadaan menjadi semakin buruk karena setelah angin berlalu, hujan deras turun dan air masuk ke dalam rumah. Beruntung, beberapa teman sempat datang membantu menyelamatkan perabotan yang mudah rusak oleh air. Rumah keluarga Tuan Deman juga mengalami nasib serupa, yaitu dengan kerusakan berat di bagian atap, sehingga mereka harus mengungsi ke gedung bekas Hotel Sentral untuk berlindung sementara. Bencana ini juga berdampak pada fasilitas umum. Gedung Quake School atau gedung sekolah guru mengalami kerusakan pada atapnya. Kemudian, lalu lintas di dalam kota terhenti hampir di semua jalan utama, kecuali di jalan besar pos. Pohon-pohon tumbang melintang di jalan, sambungan telepon terputus, dan sebagian daerah seperti Zeestraat dan Herenstraat terjebak dalam kegelapan pada malam hari. Pihak berwenang segera melakukan pembersihan dan perbaikan, meskipun kerusakan cukup luas. Bahkan, kereta api cepat sempat tertunda keberangkatannya, karena sebatang pohon rubuh menimpa rel sesaat sebelum jadwal keberangkatan. Pemandangan di langit pada saat itu tampak aneh dan menakutkan. Lembaran seng dan pecahan genteng berterbangan seperti kelelawar. Di halaman Quake School, sepotong besar seng ditemukan terhempas sejauh puluhan meter. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski berlangsung singkat, angin puting beliung yang melanda Probolinggo pada awal Januari 1926 ini meninggalkan kerusakan besar dan kepanikan di kalangan warga. Kita berpindah ke Garut. Pada awal tahun 1926, wilayah Garut masih merasakan dampak dari letusan Gunung Papandayan yang terjadi sekitar setahun sebelumnya. Letusan tersebut menyebabkan air di Sungai Ciparukpuk tercemar oleh lumpur dan zat asam belerang, sehingga tidak lagi layak digunakan untuk mengairi sawah di desa Cipeleh. Akibatnya, sekitar 260 bau sawah terdampak dan 100 bau diantaranya mengalami gagal panen karena bulir padinya rusak. Untuk mengatasi masalah ini, penduduk setempat setelah mendapat izin dari Dinas Kehutanan atau Boswezen berupaya menanggulanginya dengan mengalihkan aliran tercemar itu ke jurang terdekat, agar tanaman padi muda yang baru ditanam tidak semakin rusak. Kita berpindah ke tema lain. Pada awal tahun 1926, perjalanan ibadah haji di Hindia Belanda kembali dibuka setelah sempat berhenti. Berdasarkan laporan dari Batavia, keberangkatan jamaah haji akan dimulai pada tanggal 16 Januari dengan menggunakan kapal uap Prometheus. Selama bulan Januari, direncanakan 4 kapal akan diberangkatkan, dan pada bulan Februari, 8 kapal tambahan akan menyusul. Namun, biaya perjalanan haji tahun itu meningkat tajam. Jika sebelumnya, jamaah haji hanya perlu membayar sekitar 140 gulden, pada saat itu, harga tiket melonjak menjadi 260 gulden. Kenaikan ini terjadi karena tidak adanya persaingan antara perusahaan pelayaran serta kebijakan pemerintah kolonial yang sengaja membatasi jumlah keberangkatan jamaah haji. Kebijakan ini diambil karena situasi di Pelabuhan Jeddah, tempat para jamaah haji mendarat, masih dianggap belum aman dan stabil. Kita berpindah ke tema lain. Pada awal tahun 1926, beberapa wilayah di Jawa mengalami dampak serius akibat musim kemarau panjang yang melanda tahun sebelumnya. Pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah cepat dengan mengirimkan sebuah edaran kepada para pejabat daerah agar segera melapor jika terjadi kekurangan bahan pangan di wilayah mereka. Langkah ini diambil setelah kantor pusat statistik melaporkan adanya ancaman kekurangan makanan di sejumlah daerah. Data dari kantor pusat statistik, luas lahan pertanian yang ditanami tanaman pokok seperti padi, jagung, dan singkong selama bulan September, Oktober, dan November 1925 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 1924 menunjukkan penurunan yang cukup besar. Di Jawa Timur, sekitar 200.000 bau atau 142.000 hektar lahan tidak dapat ditanami karena kekeringan yang berkepanjangan.
Dari berbagai daerah yang terdampak, Madura menjadi wilayah yang paling parah kondisinya, disusul dengan Kediri dan Pasuruan. Walaupun pada bulan Desember, hujan mulai turun dan banyak petani kembali menanam tanaman pangan, namun panen tersebut baru bisa diharapkan 3 hingga 4 bulan kemudian. Kondisi ini membuat masyarakat harus bertahan selama masa-masa sulit sebelum hasil panen berikutnya tiba. Kita berpindah ke tema lain. Pada hari Selasa pagi, tanggal 3 Januari 1926, 3 anggota dari ekspedisi asal Amerika yang dikirim oleh Smithsonian Institute tiba di Surabaya dengan kapal Melchorial Group. Tujuan mereka adalah untuk melakukan penelitian di Pulau Nugini, New Guinea. Ekspedisi ini terdiri dari 5 orang dan dipimpin oleh Profesor Stirling. Anggota lainnya adalah Hedberg, Hammer, Hoyt, dan Peach. 3 orang terakhir telah tiba di Surabaya, sementara Profesor Stirling dan Hedberg masih berada di Batavia. Profesor Stirling adalah seorang antropolog yang akan meneliti berbagai ras penduduk di pulau tersebut, serta mengumpulkan data-data etnologi dan geografis. Sementara itu, Hedberg turut serta sebagai sejarawan. Kemudian, Hammer bertugas sebagai mekanik, sedangkan Hoyt dan Peach adalah penerbang atau aviator. Mereka menunggu kedatangan sebuah pesawat Brigade yang akan dikirim menyusul, dan dilengkapi dengan mesin Liberty. Pesawat tersebut merupakan jenis kombinasi darat dan air, atau disebut dengan pesawat amfibi, yang akan dirakit di Surabaya. Pesawat itu dapat mengangkut kelima anggota ekspedisi sekaligus. Diperkirakan, mereka akan berangkat dari Surabaya dalam waktu sekitar 1 bulan. Durasi ekspedisi ini direncanakan sekitar 6 bulan. Namun bisa lebih singkat apabila mereka dapat memanfaatkan pesawat dengan baik. Hampir semua perlengkapan yang diperlukan akan dibeli di Surabaya. Profesor Stirling dan Hedberg akan terlebih dahulu membahas berbagai kepentingan ekspedisi dengan pihak pemerintah kolonial, dan mereka berharap pembicaraan ini dapat selesai dalam beberapa minggu. Selama ekspedisi, mereka berencana mengambil banyak foto udara dari wilayah pedalaman Nugini, khususnya daerah pegunungan Nassau. Mereka juga melakukan penelitian terhadap suku-suku kerdil yang sebelumnya telah dipelajari oleh Lawrence dan Wollaston. Masih di Surabaya, pada tanggal 7 Januari 1926, surat kabar memberitakan kondisi pelabuhan di Surabaya yang tampak tenang. Meskipun keadaan di pelabuhan saat itu cukup tenang dalam hal kegiatan umum, justru terjadi kesibukan besar dalam kegiatan impor beras. Banyak kapal datang membawa beras dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan di berbagai daerah. Akibat banyaknya beras yang masuk, pihak kereta api negara atau Staatspoorwegen bahkan harus menambah perjalanan kereta barang untuk mengangkut beras ke daerah-daerah pedalaman. Tingginya permintaan beras ini disebabkan oleh kekeringan hebat yang melanda pada akhir tahun 1925. Kekeringan tersebut menyebabkan banyak lahan pertanian gagal panen, sehingga masyarakat di berbagai daerah mengalami kekurangan bahan pangan. Masih di Surabaya, pada tahun 1926, pelabuhan Surabaya menghadapi masalah serius dengan rusaknya tanggul pengarah air di dekat Karang Jamuan yang terletak di perairan barat pelabuhan. Tanggul ini sangat penting karena berfungsi untuk mengatur aliran air agar jalur pelayaran kapal laut tidak tertutup oleh lumpur. Panjang tanggul tersebut mencapai 13 km, namun lebih dari separuhnya, sekitar 7 km, telah tenggelam di bawah air akibat dibiarkan tanpa perawatan selama bertahun-tahun. Direktur pelabuhan yang baru kemudian memberi perhatian terhadap kondisi ini dan menyusun rencana perbaikan. Karena keterbatasan dana, proyek tersebut sempat tertunda, tetapi pemerintah kolonial berharap pekerjaan dapat dimulai pada tahun yang sama. Perbaikan tanggul ini direncanakan dengan cara menimbun bagian tanggul yang tenggelam menggunakan balok-balok beton. Biaya proyek ini diperkirakan mencapai 1.300.000 gulden, jumlah yang cukup besar pada masa itu. Departemen Pekerjaan Umum, Borgerlijk Openbaar Werken atau BOW, diharapkan memberikan persetujuan terhadap rencana ini. Pemerintah juga menyadari bahwa penundaan lebih lanjut dapat berdampak buruk bagi kelancaran kegiatan pelayaran dan perdagangan di Pelabuhan Surabaya yang menjadi salah satu pelabuhan utama di Hindia Belanda pada masa itu. Kita berpindah ke Sumatera. Pada tanggal 7 Januari 1926, dari Medan melaporkan bahwa telah diizinkan dibukanya 6 sekolah kelas 2 untuk penduduk pribumi Inlande Skolen Tweede Klasse di wilayah tersebut. Pembukaan sekolah-sekolah ini akan dilakukan setelah perayaan puasa atau setelah bulan puasa. Dengan dibukanya sekolah-sekolah ini,
Reorganisasi pendidikan bagi penduduk pribumi di pesisir utara Sumatera telah selesai. Selain itu, diusulkan juga agar bengkel milik Departemen Pekerjaan Umum (BOW) diubah menjadi sekolah keterampilan untuk penduduk pribumi yang juga dijadwalkan akan dibuka setelah bulan puasa.